Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Sahih Bukhari. Kita telah sampai kepada hadis yang kedua. Beliau mengatakan, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Yang dimaksud kami di sini adalah Imam Bukhari. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala berkata, Abdullah bin Yusuf berkata, akhbarana telah mengabarkan kepada kami Malik an Hisham bin Urwah, daripada Hisham bin Urwah, an abihi dari ayahnya, an Aisyata ummil mukminin radhiyallahu anha, dari Aisyah ibundanya kaum beriman radhiyallahu anha, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Kata Aisyah, anna Harits bin Hishamin radhiyallahu anhu, bahwasanya Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu, bagaimana wahyu datang kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahyanan ya'tini mithla salatil jarasi, terkadang datang kepadaku wahyu seperti bunyi lonceng. Wa huwa, adapun wahyu yang datang kepadaku seperti bunyi lonceng, itu adalah asyadduhu, itu adalah paling beratnya wahyu alayya atasku. Fayafsimu anni, kemudian setelah selesai penerimaan wahyu tadi, fayafsimu anni, kemudian malaikat tadi itu pergi dariku. Waqad wa'aitu anhu ma qala, dan sungguh aku telah memahami darinya ma qala, apa yang dia katakan. Nah, ini yang pertama. Jadi wahyu datang kepada Nabi itu seperti bunyi lonceng. Nah, wahyu yang datang kepada Nabi seperti bunyi lonceng ini adalah paling beratnya yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa ahyanan, dan terkadang, yatamatsalu li al-malaku rajulan, terkadang malaikat menjelma kepadaku, rajulan, menjadi seorang laki-laki. Fayukallimuni, kemudian malaikat tadi itu berbicara kepadaku, fa'ai ma yaqul, kemudian aku bisa memahami apa yang dia katakan. Jadi yang kedua, cara wahyu datang kepada Nabi adalah malaikat tadi menjelma menjadi seorang laki-laki. Kemudian malaikat tadi berbicara kepada Nabi dan Nabi bisa memahami apa yang dia katakan. Nah, para ulama membahas kenapa malaikat Jibril itu tidak menampakkan wujud aslinya ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi. Kenapa harus menjelma sebagai manusia? Dikatakan oleh para ulama, karena jiwa manusia ini terlalu lemah. Jiwa manusia ini nggak akan sanggup melihat wujud asli malaikat. Bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan kalau seandainya manusia ini melihat wujud asli malaikat, niscaya manusia tadi akan mati seketika itu. Nah, itulah alasan kenapa malaikat Jibril tadi ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi, beliau menyerupai atau menjelma sebagai manusia. Jadi yang kedua adalah malaikat tadi menjelma menjadi seorang laki-laki, kemudian malaikat tadi berbicara kepada Nabi. Qalat,
Berkata Aisyatu radhiyallahu anha, beliau mengatakan, walaqad dan sungguh ra'aituhu aku melihat Nabi yanzilu alaihil wahyu turun ke atas beliau wahyu fil yaumi syadidil barad yaitu pada hari yang sangat dingin. Fayassimu anhu kemudian malaikat pergi dari Nabi wa inna jabinahu dan sesungguhnya pelipis Nabi la yatafassadu araqan bercucuran keringat. Jadi kata Aisyah, wahyu turun kepada Nabi pada hari yang sangat dingin, tetapi pelipis Nabi itu bercucuran keringat. Nah, ini menandakan bahasanya proses penerimaan wahyu itu adalah sangat-sangat berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis ini yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kata para ulama, kenapa Aisyah ini dinamai Ummul Mukminin? Jawabannya karena Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Ahzab, Allah SWT berfirman wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ummahatuhum, ibunda-ibundanya kaum mukminin. Jadi seluruh istri-istri Nabi itu adalah ibundanya kaum beriman, orang-orang beriman. Bukan dari sisi nasab, tetapi karena mereka adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW, sehingga kaum mukminin wajib mereka ini menghormati mereka, istri-istri Nabi, selayaknya menghormati ibunda-ibunda mereka sendiri. Nah, kemudian kalau istri-istri Nabi ini adalah disebut Ummul Mukminin, apakah boleh Rasulullah SAW itu kita panggil Abul Mukminin? Nah, para ulama di dalam permasalahan ini mereka ini ada khilaf. Tetapi menurut pendapat yang paling kuat mengatakan kita boleh memanggil Nabi SAW Abul Mukminin. Karena dalam satu hadis disebutkan Nabi SAW beliau bersabda, innama ana lakum kal walidi u'allimukum. Hanya saja aku ini bagi kalian seperti ayah. U'allimukum, aku mengajarkan kepada kalian. Jadi boleh kita memanggil Nabi dengan julukan Abul Mukminin, boleh. Kemudian dalam hadis ini yang bertanya kepada Nabi tentang tata cara turunnya wahyu itu adalah Harith bin Hisham. Nah, siapakah Harith bin Hisham ini? Dijelaskan oleh para ulama, Harith bin Hisham ini adalah saudara kandungnya Abu Jahal. Jadi Harith bin Hisham ini adalah saudara kandungnya Abu Jahal. Jadi nama asli daripada Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Nah, tadi yang bertanya kepada Nabi adalah Harith bin Hisham. Jadi nama asli daripada Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Saudara kandungnya tadi yang bertanya kepada Nabi tadi namanya adalah Harith bin Hisham. Nah, kemudian kesimpulan daripada hadis ini adalah dalam hadis ini disebutkan dua cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi mendengar wahyu tadi. Nabi mendengar seperti bunyi lonceng. Jadi cara pertama datangnya wahyu kepada Nabi adalah Nabi mendengar seperti bunyi lonceng. Nah, ini adalah paling beratnya yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah tadi mengatakan, sungguh aku melihat Nabi, wahyu turun kepada beliau dan sesungguhnya pelipis Nabi itu bercucuran keringat. Nah, ini menandakan bahwa penerimaan wahyu itu adalah sangat berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, cara wahyu datang kepada Nabi adalah malaikat datang kepada Nabi dengan bentuk
manusia. Nah, ini adalah dua cara. Nah, dua cara ini juga, dua cara wahyu datang kepada Nabi, ini juga berlaku kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat kemarin di atas. Allah SWT berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan kepada para nabi setelah Nuh. Jadi cara wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.